Negeri Pontianak, jurusan Administrasi Bisnis Prodi Administrasi Negara. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Karina Sitapurba SHM. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aulia Cipagati Gumilar dengan NIM 42022 13052. Saya Bani Budaya dengan NIM 42022 13029. Saya Sita Ayu Estri Tias dengan NIM 42022 13185. Dan saya Syafika dengan NIM 42022 13078. Kami akan mempersembahkan sebuah video berupa presentasi dengan kolaborasi judul mengenai penerapan hukum pers dan jurnalistik ke dalam kasus kekerasan rumah tangga dan kedudukan Omnibus Law. Baik, yang pertama ada pers. Pers adalah sebuah media informasi yang dihasilkan dari sebuah kegiatan jurnalistik yang berupa mencari, menggali, mengumpulkan, dan mengolah sebuah berita. Sejatinya, pers Indonesia telah memiliki standar yang cukup baik sejak disahkannya Undang-Undang Pers dan dilengkapi dengan kode etik jurnalistik. Dalam mengimplementasikan kebebasan pers, tentu saja ada batas etik dan hukum yang mengikat pers, seperti peliputan harus independen, berimbang, pengembangan partisipasi, dan ruang publik yang beradab, memberikan analisis serta memperkenalkan gagasan atau ide dan tidak boleh menyembunyikan dengan alasan apapun. Omnibus Law adalah metode atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ramai menjadi perbincangan publik di Indonesia ketika diterapkan dalam rumusan undang-undang. Selanjutnya, penerapan pers dan jurnalistik dalam kasus Omnibus Law yaitu mengenai pelanggaran undang-undang penyiaran. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia mengecam pengesahan Omnibus Law karena merevisi undang-undang penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratis di dunia penyiaran. Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Mereka juga mengimbau kepada jurnalis untuk bekerja secara profesional dan menjauhi kode etik dalam menjalankan kerja jurnalistik. Sementara itu, undang-undang yang berhubungan dengan jurnalis dan media yang diubah adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers UU penyiaran dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan Undang-Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan. Selanjutnya, penerapan siaran pers dalam kasus penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga KDRT juga dikenal sebagai tindakan kekerasan, pemukulan, dan penyiksaan terhadap istri. Selama hampir 4 tahun terakhir, ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Undang-undang ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Penegakan hukum kasus KDRT diantaranya yaitu: yang pertama, penerapan ancaman pidana, penjara dan denda. Yang kedua, penerapan pidana tambahan. Dan yang terakhir, penerapan lingkungan bagi korban oleh pengadilan. Berdasarkan fakta kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ikut andil dalam mengatasi kasus KDRT di Indonesia. Mengapa demikian? Karena istri adalah korban KDRT dalam sebuah rumah tangga yang mengakibatkan adanya gangguan kesehatan, percobaan bunuh diri, dan gangguan reproduksi. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mengadakan siaran pers memperingati 17 tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seperti yang telah disebutkan bahwa Komnas Perempuan telah lama mengatasi kasus KDRT di Indonesia. Siaran pers tersebut berjudul Memutus Rantai Kekerasan dan Memulihkan Korban, dengan tujuan mengajak semua pihak melakukan refleksi kritis atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Baik, itulah bagaimana penerapan siaran pers dan jurnalistik dalam sebuah kasus Omnibus Law dan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.